kopi. Kayaknya ini udah jadi teman setia kita banget ya. Penyelamat di pagi hari, bahan bakar pas lagi ngejar deadline. Pokoknya udah jadi andalan generasi kita deh. Tapi pernah nggak sih kepikiran jangan-jangan teman setia kita ini sebenarnya diam-diam nusuk dari belakang? Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan soal ritual kopi harian kita. Oke, ngaku aja deh ya. Sebelum mulai ngomong di sini, gue sendiri barusan banget nyeruput kopi. Jadi, ya kita satu tim lah. Dan kemungkinan besar kamu yang lagi nonton ini juga lagi minum kopi kan? Atau seenggaknya udah ngopi pagi ini. Inilah yang bikin obrolan kita jadi menarik. Soalnya buat generasi kita, kopi tuh udah bukan sekedar minuman lagi. Kopi tuh udah jadi, ya bagian dari kepribadian. Udah jadi ritual wajib yang nggak bisa di-skip. Oke, kita mulai dari bagian pertama, ritual kopi modern. Kenapa sih kita ini kayaknya sakau banget gitu kalau sehari aja nggak ngopi? Apa yang bikin kita segitu ketergantungannya? Coba deh kita ingat-ingat lagi, pemicunya tuh apa aja sih? Baru melek mata, langsung kepikiran kopi. Mau mulai kerja atau nugas, kopi dulu. Jam 3 sore mata udah berat, rasanya pengen rebahan. Kopi lagi. Lagi stres atau dikejar revisian, kopi lagi. Kopi lagi. Seakan-akan kopi itu jadi tombol solve instan buat semua masalah kita. Ya jujur aja, hidup zaman sekarang tuh capeknya lebih banyak di otak kan. Notifikasi nggak pernah berhenti, pressure dari mana-mana. Belum lagi lihat story teman-teman di medsos yang kayaknya hidupnya seru banget. Nah, di tengah semua kekacauan itu, kopi itu datang kayak pahlawan. Cukup satu tegukan, dan langsung ada perasaan, oke, gue siap tempur lagi nih. Sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Tapi tenang, ini nggak akan ribet kok. Kita bakal bongkar trik sulap dari kafein. Kenapa dibilang sulap? Karena pada dasarnya, kafein ini cuma ngutang energi dari jatah kita buat besok. Gini deh, di otak kita itu ada molekul yang namanya adenosin. Gampangnya, anggap aja ini kayak meteran ngantuk. Semakin lama kamu melek, semakin penuh meteran ini, dan dia bakal ngasih sinyal ke otak kita. Woi, udah waktunya istirahat nih. Nah, disinilah penipuan itu terjadi. Jadi pas meteran ngantuk alias adenosin kita mulai penuh, kita ngerasa capek kan? Terus kita minum kopi. Molekul kafein yang licik ini langsung masuk ke otak dan nyerobot kursi yang seharusnya didudukin sama si adenosin. Hasilnya, sinyal ngantuknya diblok, otak kita sukses ditipu, dan kita jadi ngerasa segar lagi, on fire lagi. Jadi ingat poin penting ini baik-baik ya. Kopi itu nggak benar-benar ngilangin capek. Sama sekali nggak. Dia cuma menunda rasa capek. Rasa lelahnya tuh masih ada kok, cuma lagi di-mute aja untuk sementara sama si kafein. Tapi, ada saatnya si teman baik ini bisa berubah jadi musuh dalam selimut. Nah, penting banget buat kita ngenalin red flags atau tanda bahaya dari tubuh kita yang nunjukin kalau kita udah kebanyakan kafein. Coba deh, jawab jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasain hal-hal aneh ini setelah ngopi? Ini dia sinyal-sinyalnya, jantung tiba-tiba deg-degan nggak jelas. Terus muncul perasaan cemas atau gelisah. Malamnya, giliran mau tidur malah susah banget. Dan yang paling parah, pas bangun tidur bukannya seger, malah udah ngerasa capek dan butuh kopi lagi biar nyala. Ini bukan berarti kamu lemah ya, sama sekali bukan. Ini cuma cara tubuh kita ngasih tahu, bro, sis, stimulasinya kebanyakan nih. Masalah utamanya itu muncul pas kopi kita jadiin tameng. Tameng buat nutupin masalah yang jauh lebih gede, kayak burnout, stres yang numpuk, atau kurang tidur yang udah kronis. Kopi jadinya cuma kayak plester buat luka, bukan obat yang sebenarnya. Eits, gak cuma itu. Ada lagi biaya-biaya tersembunyi lain dari ritual ngopi kita sehari-hari. Yuk, kita bahas soal gula, kalori, dan yang paling penting, kualitas tidur yang jadi korban. Coba deh lihat bedanya. Kopi hitam biasa itu sebenarnya oke loh. Dia punya antioksidan, kalorinya juga minim. Tapi, kopi kekinian yang isinya sirup, susu, creamer, dan segala macam itu, wah itu sih lebih mirip dessert dalam bentuk cair. Awalnya emang bikin semangat, tapi siap-siap aja kena sugar crash beberapa jam kemudian yang malah bikin kamu jadi makin lemas. Angka ini wajib banget kamu ingat, 6-8 jam. Ya, selama itulah kafein bisa nongkrong di dalam sistem tubuh kamu setelah kamu minum. Lama banget kan? Dan inilah yang disebut lingkaran setan yang sering kita nggak sadari. Ceritanya gini, jam 4 sore kamu ngopi biar nggak ngantuk. Pas jam 10 malam, kafeinnya ternyata masih aktif. Ini yang rusak kualitas tidur pules kamu. Hasilnya, besok paginya kamu bangun-bangun udah loyo. Dan jadi butuh kopi lebih banyak lagi buat melek. Gitu aja terus, diulang-ulang setiap hari.
Oke, cukup bagian horornya, sekarang kita ke bagian solusi. Gimana caranya minum lebih cerdas? Gimana caranya supaya kopi ini jadi sekutu kita, bukan malah jadi musuh? Ini bukan soal berhenti ngopi total kok, tapi lebih ke gimana caranya kita jadi lebih sadar dan pinter pas ngopi. Ini dia beberapa aturan main yang bisa kita coba. Pertama, usahain jangan ngopi pas perut kosong, biar nggak perih. Kedua, pasang jam malam buat kafein. Misalnya, stop ngopi setelah jam 2 atau jam 3 siang. Terus, coba deh kurangin gula-gulaan dan krimer di kopi kamu. Dan yang paling penting, ingat kopi itu bukan pengganti tidur malam. Terakhir, banyakin minum air putih biar badan tetap terhidrasi. Dan ini pemikiran terakhir yang menurut gue paling penting. Rasa capek itu adalah sinyal, bukan error. Itu cara tubuh kamu ngobrol sama kamu. Ngasih tahu ada yang nggak beres. Jadi jangan cuma di-mute pakai kafein. Coba deh sekali-kali dengerin apa maunya tubuh kamu. Jadi, gue mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Coba tanya ke diri sendiri. Kopi yang kamu minum setiap hari itu beneran ngebantu kamu jadi lebih baik? Atau sebenarnya cuma jadi topeng buat nutupin rasa capek dan stres yang sebenarnya? Cuma kamu yang bisa jawab. Makasih banyak udah nyimak.